Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'da. Anak-anak semua kelas 5 dimanapun berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kemarin sudah membahas tentang Baiat Aqabah yang pertama. Sekarang kita akan membahas apa? Baiat Aqabah yang kedua. Insya Allah sebentar kita akan membahas Baiat Aqabah yang kedua. Intinya Baiat Aqabah kedua tentunya terjadi setelah Baiat Aqabah yang pertama. Sama-sama juga dilaksanakan terjadi di bulan-bulan haji, ya. Jadi pada Baiat Aqabah ini terjadi musim haji tahun ke-13. Ingat ya, tahun ke-13 Kenabian. Kalau yang pertama itu tahun ke-12 Kenabian. Ya, jadi waktu itu orang-orang Yathrib datang ke Mekah untuk melakukan haji. Lebih dari 70 kaum muslimin, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Nah, tatkala mereka sampai ke Mekah, terjadi komunikasi secara sembunyi, rahasia antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pertemuan tersebut mereka sepakat untuk bertemu kembali bersama Rasul. Nah, jadi setelah mereka datang ke Mekah melakukan pertemuan dengan Nabi. Nah, setelah pertemuan mereka ingin bertemu kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan di Aqabah ini Rasulullah SAW ditemani oleh seorang pamannya, yaitu bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas ini waktu itu belum masuk Islam, masih musyrik, ya. Abbas ini masih dalam keadaan musyrik. Nah, pertemuan ini sangat rahasia sekali. Nah, meskipun Abbas itu masih dalam keadaan musyrik, tapi Abbas tidak membocorkan kepada yang lainnya. Al-Abbas bapak Nabi mulai berbicara kepada mereka, menjelaskan akibat yang akan diterima atau resiko-resikonya ketika melakukan Baiat Aqabah kedua ini. Tetapi mereka pun telah bertekad bulat, pokoknya intinya membela Nabi. Setelah baiat ini mereka tetap membela Nabi apapun resikonya. Ya, meskipun Abbas waktu itu Abbas setelah sudah menyampaikan semua resiko-resiko yang akan diterima kaum muslimin dari kota Yathrib yang sudah masuk Islam. Maka dari itu kemudian orang-orang Yathrib ini yang melakukan Aqabah baiat kepada Nabi itu dinamakan kaum Ansor karena menolong Rasulullah SAW. Ya, Baiat Aqabah ini dikenal dengan Baiat Aqabah yang kedua. Nah, isi-isinya antaranya, ya, perhatikan ini saya bacakan. Pertama, mendengar dan taat dalam segala kondisi, apapun kondisinya, taat dan mendengar perintah Rasulullah SAW. Kedua, berinfak di masa sulit maupun masa muda, meskipun miskin ya berinfak, masa senggang juga ya berinfak. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu yang ketiga. Jadi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, senantiasa tegak di jalan Allah tanpa mempedulikan celaan orang. Itu yang keempat. Yang kelima, membela dan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi melindungi istri dan melindungi anak-anak mereka disamakan. Harus melindungi Nabi juga sama seperti melindungi anak dan istri-istri mereka. Anak-anak semua, itulah Baiat Aqabah yang kedua. Adapun terusnya tanggapan kaum Quraisy terhadap adanya baiat terhadap Rasulullah SAW. Jadi
karena ini berita ini tentang terjadinya baiat itu sangat rahasia, akhirnya terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy. Namun juga rahasia dengan orang banyak ya lama-lama akan terdengar. Akhirnya kaum kafir Quraisy mendengar adanya baiat Aqabah. Rombongan pemimpin Quraisy berangkat menuju ke perkemahan orang-orang Yathrib di Mina untuk memprotes keras adanya baiat tersebut. Akan tetapi apa? Orang musyrik Yathrib tidak mengetahui. Jadi kan orang yang dari Yathrib, orang yang dari Madinah datang ke Mekah nggak semuanya ikut baiat. Nah, orang-orang musyrikin yang dari Yathrib yang belum masuk Islam nggak mengetahui apa nggak terjadi apa-apa di sini. Nah, jadi nggak terjadi apa-apa. Tetapi tidak terjadi, tapi kaum muslimin saling memandang satu sama lain, mengisyaratkan ini terbongkar. Baiat ini terbongkar. Ya, walaupun demikian mereka terus mencari berita tersebut. Orang musyrik harus memastikan benar-benar terjadi baiat, hingga mereka yakin bahwa memang telah terjadi baiat. Nah, ketika sudah yakin, bukti-bukti sudah terkumpul, tetapi terlambat. Orang Yathrib sudah pulang, sudah selesai hajinya. Penduduk Yathrib, penduduk Madinah sudah pulang menuju Madinah, sudah ke arah utara. Dan pasukan Quraisy bergegas mengejar, akhirnya nggak sampai, nggak terkejar. Dan tetapi ada satu orang yang tertangkap, yaitu namanya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika Sa'ad bin Ubadah kena diikat, tangannya diikat, taruh sini dengan lehernya, kemudian ditarik menuju kota Mekah, mau disiksa. Ya, bagaimana kerasnya perjuangan kaum muslimin. Tetapi akhirnya dibebaskan oleh Mut'im bin Adi dan Haris bin Al-Arm bin Harb. Karena mereka berdua juga pernah ditolong oleh Sa'ad bin Ubadah ketika melintas Yathrib. Nah, ini saling menolong. Anak-anak semua, itulah baiat Aqabah kedua terjadi tahun 13 Hijriah, tahun 13 kenabian, yang diikuti kurang lebih 70 orang. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.